Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel with me, Putri Salsabila. And now, in this video, I wanna talk about something yang udah di-request oleh salah satu teman kita, yaitu gimana sih Kak caranya biar kita itu nggak malas walaupun kita nggak ada orang yang menyemangati. Karena kadang aja nih ya teman-teman, jujur seringkali kita itu nunggu dorongan dari orang lain untuk kita melakukan suatu hal, kayak misalkan keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat kita, biar kita itu tetap semangat dan terus bergerak untuk melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi gimana sih kalau misalkan kita itu nggak ada orang yang mendorong kita ataupun yang menyemangati kita? So, let's dive in. Teman-teman, rasa malas itu adalah rasa yang wajar ataupun perasaan yang wajar. Tapi kalau kita membiarkan rasa malas ini akan menjadi penghalang besar untuk kita melakukan sesuatu hal ataupun mencapai mimpi-mimpi kita. Yang pertama, itu kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa sih kita malas? Apa karena kita nggak tahu tujuan yang jelas tentang apa yang akan kita lakukan, atau mungkin ada ketakutan untuk kita melakukan hal tersebut gitu, atau mungkin kita takut untuk melakukan sesuatu karena takut gagal, atau mungkin juga kita itu terlalu nyaman untuk rebahan. Jadi, identifikasi dulu masalah-masalah yang teman-teman punya. Karena rasa malas itu kadang datang karena ketidaktahuan kita akan apa sih yang akan kita kerjakan selanjutnya. Atau kita itu kehilangan makna dari apa yang akan kita kerjakan. Kita gak tahu buat apa sih kita mengerjakan hal itu. Jadi, ketika kita tidak mengetahui hal itu, kita akan menjadi malas. Kita, aduh udah deh, nanti aja deh, jadi di nanti-nanti gitu. Apa yang ingin kita lakukan karena kita tidak mengetahui makna di dalamnya. Ataupun tujuan yang ingin kita capai. Lalu teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa semangat itu tidak melulu datang dari dorongan orang lain. Tapi kita bisa mendapatkan rasa semangat itu karena hubungan kita dengan Allah. Coba deh renungkan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau dilihat dari surat ini, artinya kita itu harus mengetahui bahwa Allah itu selalu ada loh buat kita. Berbeda dengan orang lain. Orang lain itu kan kadang nggak ada buat kita. Ketika kita butuh, orang lain itu malah tidak ada. Tetapi berbeda dengan Allah, Allah selalu ada untuk kita. Apapun keadaan kita, mau senang, mau sedih, ketika kita membutuhkan Allah, Allah ada. Tetapi ketika kita berharap atau menggantungkan perasaan itu kepada manusia, itu bakalan capek banget teman-teman, karena sebaik-baiknya kita menyimpan harapan itu hanya kepada Allah, bukan pada manusia. Lalu, aku ada beberapa tips untuk mengatasi rasa malas ini. Yang pertama, kita itu bikin target kecil yang realistis. Kadang rasa malas kita itu muncul karena kita itu mengira bahwa apa yang ingin kita kerjakan itu terlalu berat atau terlalu nggak logis gitu, nggak realistis. Jadi, kalau menurut aku, ketika kita mempunyai pekerjaan ataupun tugas ya, hal-hal yang memang begitu berat, coba teman-teman pecahkan menjadi beberapa langkah kecil. Seperti misalkan, kalau misalkan kita mau bikin makalah, misalkan ada tugas makalah, kita pada awalnya, aduh susah nih, tapi ketika kita memecahkan langkah-langkah untuk membuat makalah itu menjadi langkah-langkah yang kecil, itu insya Allah kita akan bisa dengan mudah mengerjakannya. Memecah di sini dalam artian kayak langkah yang pertama nih, kita bikin judul dulu, terus abis judul kita bikin pengantar dulu, abis gitu langkah selanjutnya apa. Jadi kita membagi hal tersebut menjadi hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi, ketika kita memecahkan hal-hal yang besar tadi itu menjadi bagian yang kecil, itu akan mempermudah kita melakukan hal tersebut atau mengerjakan hal tersebut. Lalu yang kedua, atur waktu dan juga prioritas kita. Misalnya, kayak aku selalu menggunakan teknik Pomodoro. Kerja dalam 25 menit, lalu aku menyisihkan waktu 5 menit untuk beristirahat. Menerapkan cara ini, untuk aku pribadi, ini mengurangi rasa stresku dan juga mempermudah aku untuk melakukan sesuatu, dan aku tuh nggak terlalu merasa terbebani dan juga tetap santai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaanku.
Yang ketiga, itu ucapkan positive self-affirmation untuk diri kita sendiri. Teman-teman harus coba untuk berbicara kepada diri kalian sendiri, kayak misalnya, aku bisa melakukannya, aku tidak malas untuk melakukannya, dan aku punya Allah untuk membantuku dalam setiap waktu. Pokoknya hal-hal yang memang bisa menumbuhkan rasa semangat kita, walaupun itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kalau misalkan kita nunggu dorongan dari orang lain, itu bakal susah banget teman-teman, dan cukup memakan waktu lama karena kita gak bisa mengharapkan orang lain untuk mendorong kita, untuk memberikan kita semangat. So, maka dari itu, kita harus awali rasa semangat itu ya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, teman-teman. Karena menurutku, kalimat-kalimat positif seperti ini, itu bisa merubah cara pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Lalu yang keempat, dekatkan diri dengan lingkungan yang positif. Kalau misalkan orang-orang yang ada di sekitarmu itu tidak memberikanmu semangat, gak apa-apa banget teman-teman. Kita hanya perlu mencari lingkungan kita sendiri ataupun menciptakan lingkungan kita sendiri yang positif yang bisa mendukung produktivitas kita. Semisalnya, sederhana kita membaca buku ataupun mendengarkan podcast dan juga mendengarkan video-video di YouTube yang bisa membangun rasa semangat kita. Itu pun merupakan sebuah lingkungan positif yang bisa mensupport apa yang ingin kita kerjakan, mensupport rasa semangat kita. Lalu yang kelima, itu menurutku cukup berefek ya, yaitu kita mengingat konsekuensi dari kita ketika kita malas. Coba tanyakan ke diri kita sendiri, kalau aku malas terus, 5 tahun ke depan itu aku bakalan jadi apa sih? Itu aku bakalan bisa mencapai apa sih dengan rasa malas ini? Terkadang bayangan-bayangan kita di masa depan ketika kita malas itu bisa menjadi cambuk untuk kita agar kita itu tidak malas lagi. So teman-teman, inti dari semua ini adalah kita harus belajar menemukan semangat dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita terus bergantung sama orang lain untuk menyemangati kita, akan selalu kecewa teman-teman akan hal itu. Teman-teman harus ingat, pada akhirnya yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya diri kita, bukan orang lain, ataupun bukan orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan kita malas, coba kita ingat, kerja keras kita itu bukan untuk di dunia saja, tetapi juga untuk akhirat kita nanti. Insya Allah usaha yang kita lakukan saat ini bisa menjadi amal yang Allah catat sebagai bentuk ibadah kita. Teman-teman, hidup kita itu penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan kesempatan. Jangan sampai rasa malas yang kalian punya itu bisa menjadi penghalang untuk kita untuk bisa mencapai potensi terbaik yang kita miliki. Kalau misalkan kita gak ada yang menyemangati, jadilah penyemangat untuk diri kita sendiri. Karena sejatinya Allah itu selalu ada untuk mendukung kita. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sebuah insight baru untuk teman-teman. So, untuk teman-teman semua, jika kalian mempunyai tips ataupun pengalaman kalian tentang bagaimana kalian itu bisa hilangkan rasa malas kalian, coba tulis di kolom komentar dan share ke teman-teman semuanya tentang pengalaman kalian. So, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video if you think this video useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Barakallahu fikum.